Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa sallallahu wasallama ala sayyidina Muhammad khatamil anbiya'i wa habibi rabbil alamin Abil Qasimil Amin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tammim bi khair. Insyaallah kita akan mulakan bacaan kita selepas azan Isya dikumandangkan. Kita akan berikan sedikit panduan dan bimbingan untuk amalan yang akan kita baca bersama, yang akan kita ijazahkan nanti pada malam hari yang pertama daripada tahun 1439. Besar dan kecil, gemuk dan kurus, tinggi dan rendah, sultan, rakyat jelata, laki perempuan, ada jawatan, tak ada jawatan, ada kedudukan, tak ada kedudukan, ada pangkat, tak ada pangkat. Siapapun manusianya, seperti apapun kedudukan dan jawatannya, tetap saja dengan penghujungnya akan mendapatkan lebih daripada 2 kali 1. Itulah yang berada di sebelah. Barangkali jumlah bilangan yang terkubur di sana barangkali lebih ramai daripada jumlah bilangan yang hadir pada majlis pertemuan kita di malam hari ini. Maka agar bagaimana kelainan-kelainan nikmat yang Allah bagikan kepada kita, yang ini tampan, yang ini kuat, yang ini perkasa, yang ini hebat, yang ini alim, yang ini menteri, yang ini sultan, yang ini raja, yang ini koprat, yang ini punya otoriti dan juga punya wewenang dan juga punya kebebasan untuk mengatur dan juga untuk menetapkan segala-galanya. Yang tampan, yang huruf, yang besar, yang kecil. Ternyata dengan kita tidak hanya dengan permulaan yang sama, permulaan kita daripada setetes air mani yang kotor, tapi juga dalam waktu yang sama kita mempunyai kesudahan yang sama. Maka dengan kesamaan tadi itu tidak sepatutnya kita antara 2 kesudahan, antara 2 kesamaan, kesamaan dengan permulaannya, kesamaan dengan penghujungnya, kesamaan dengan tugas dan kewajiban, dan kesamaan kita duduk di atas permukaan bumi Allah Jalla wa'ala. Tidak ada seorang pun datang ke dunia dengan dunianya. Tidak ada seorang pun yang hidup di atas permukaan bumi dengan wewenang dan kehendaknya. Semuanya itu adalah ketentuan takdir daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka agar jangan sampai kita terhijab dengan ketampanan kita, dengan keperkasaan kita, dengan keilmuannya, dengan ketakwaannya, dengan amal ubudiyahnya, dengan pangkat harta dan wibawanya, atau juga dengan pengaruh dan juga dengan wewenang dan kebebasannya, yang walaupun kita merupakan malikil muluk, sultanus salatin, syahin syah, qatil qudat, raja kepada segenap raja-raja yang memerintah, sultan kepada segenap para salatin yang memerintah, dimanapun kita diposisikan dan ditempatkan oleh Allah Jalla wa'ala, harus ada sifat tawadhu, harus ada sifat kasih sayang, harus ada sifat hormat menghormati, harus ada sifat harga menghargai, harus ada sifat ketulusannya, pengorbanannya, perjuangannya. Kenapa? Sebab rupa-rupanya yang walaupun dia bawahan kita, kesudahan dan permulaannya sama dengan kita, yang walaupun dengan dia tidak lebih daripada pembantu rumah, tidak lebih daripada seorang tukang, tidak lebih daripada seorang petani, tidak lebih daripada seorang miskin, tidak lebih daripada salah seorang yang hidup bergantung kepada gaji dan juga kepada tunjangan, berbanding dengan kita-kita Datu Sri, Maulana, Kiai, Baba, Guru, atau Habib, atau juga Raja, Sultan, Perdana Menteri, siapapun manusianya, kesudahannya 2 kali 1,
mungkin akan bersama dikuburkan di sana, atau juga nanti akan dikuburkan di tempat yang telah ditakdirkan oleh Allah Jalla wa'ala. Kalau memang kesudahannya kepada kematian, kalau memang penghujungnya kita sudah tahu, kalau mundar mandirnya kita membawa kotoran, kalau permulaannya daripada setetes air mani yang kotor, kalau kesudahnya menjadi bangkai yang bosok, mundar mandir membawa tai yang bosok, jangan angkuh, jangan sombong, jangan zalim, jangan diktator. Tunjukkan kemuliaan yang Allah bagikan kepada kita, yang walaupun kita kerdil, tapi dalam waktu yang sama kita dalam merupakan makhluk Allah yang paling mulia. Maka dengan kemuliaan yang Allah berikan kepada kita, dengan bermacam-macam fasiliti nikmat yang Allah bagikan, yang alhamdulillah kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Jalla wa'ala, yang dengan kita dijadikan sebagai salah satu daripada makhluk yang teristimewa, merupakan makhluk yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala, dengan berbagai anugerah, dengan berbagai nikmat, dengan berbagai pemberian, dengan berbagai kelainan. Tapi dengan kelainan yang Allah bagikan tadi itu bukan untuk membawa Anda jadi diktator, bukan untuk membuat Anda jadi sombong, bukan untuk membuat Anda jadi angkuh, bukan untuk membuat Anda jadi zalim, bukan untuk membuat kita jadi samsing, bukan untuk membuat kita jadi ego atau egois. Justru daripada beberapa kemuliaan yang Allah bagikan tadi itu, agar bagaimana kita lebih mulia, agar bagaimana kita lebih baik, agar bagaimana kita lebih dekat. Kenapa? Sebab kalau seandainya hanya setakat 3 saja nikmat yang Allah bagikan, satu dengan kekuatan, yang kedua dengan kesehatan, yang ketiga dengan kecerdasan, tapi kita tak ada duit, tapi kita tidak ada otoriti, tapi kita tidak ada wewenang, tapi kita tidak ada jawatan, maka kebaikan kita hanya daripada 3 unsur. Kebaikan kita daripada 3 asbab. Orang yang anugerah nikmat Allah lebih daripada 3, ada 6, ada 7, jabatannya dengan dia, wibawahnya dengan dia, kedudukannya dengan dia, wibawahnya dengan dia, pengaruhnya dengan dia. Sepatutnya dia mempunyai asbab kebaikan lebih banyak daripada orang ramai. Daripada keuangannya dia dapat, dari jabatannya dia dapat, dari kedudukannya dia dapat, daripada pengaruhnya dia dapat, daripada keilmuannya dia dapat, menjadi orang yang paling dekat. Aku bagikan berbagai nikmat kepadamu, bukan ingin membuat kamu jadi sombong, bukan membuat Anda jadi diktator, bukan untuk membuat Anda jadi zalim. Itu adalah sebagai satu ketentuanku untuk aku memuliakan awak, untuk aku memuliakan kamu, sehingga dengan kamu mempunyai asbab wasail yang banyak sekali. Masya Allah, tabarakallah. Orang ramai tidak boleh bersedekah, dia boleh bersedekah. Orang ramai tidak boleh membantu, dia tidak boleh membantu. Orang ramai tidak boleh bersifat ramah tamah, dia boleh bersifat ramah tamah. Nak buat sifat ramah tamah dengan siapa? Hidup jangan sendirian, tapi dia punya anak ramai. Masya Allah, tabarakallah. Ramah tamahnya dengan anak dan istri, ramah tamahnya dengan anak dan cucu, ramah tamahnya dengan rakyat, ramah tamahnya dengan tetangga, ramah tamahnya dengan orang banyak, ramah tamahnya kepada segenap makhluk Allah Jalla wa'ala. Renung sejenak. Kita tidak dapat menyukat, tidak dapat menghitung, tidak dapat menimbang, dan juga tidak dapat mengira kebaikan-kebaikan yang akan dipungut oleh orang yang semacam itu. Kenapa? Semakin banyak nikmat yang Allah berikan kepadanya, semakin banyak peluangnya untuk menjadi orang yang paling dekat. Kadang-kadang pertanyaan dengan bahasa logiknya, kenapa hanya setakat dapat 3.000 aja? Ya, nak buat lagu mana? Setakat hanya ditugaskan dalam jangka 1 bulan. Coba kalau dengan kita bertugas 3 tahun, berarti 3 tahun kali 3. 3 tahun kali 3, maka dengan duitnya atau dengan hasilnya tidak kurang daripada dalam 102. Betul? Terus salah hitung. Masya Allah, tabarakallah. Karena punya peluang banyak. Jadi pada masa bekerja di Australia kah, bekerja di Jepun kah, bekerja di Putrajaya kah, bekerja di mana saja, wajar kita mendapatkan yang terbanyak. Kita punya peluang yang banyak. Alhamdulillah, mukadimahnya sudah paham. Maka untuk meredakan hati, kadang-kadang karena badan kita ini besar, kadang-kadang karena kita ini kuat, kadang-kadang karena kita ini punya jawatan tinggi,
Kadang-kadang karena kita materi, maka kadang-kadang keluar yang kotor, yang bosok, yang jelek daripada mulut kita. Hei, lembu. Kenapa sebut lembu? Dia bukan anak lembu, dia anak manusia, ayahnya manusia, maknya pun juga manusia. Kenapa disebut kerbau? Kenapa kita disumpahin? Kenapa diceritakan begitu tuh? Gaya orang kaya, gaya orang-orang yang ada jawatan, sewenang-wenang dia menyumpahin orang, ngatakan itu dan ini kepada orang-orang. Kenapa? Karena dia terhijab dengan jabatannya, karena dia terhijab terlindung dengan kedudukannya, karena dia terhijab dengan duit dan hartanya, karena dia terhijab dengan wibawa dan juga pengaruhnya, sehingga dengan pandangan sinis dan juga dengan memandang dengan penuh penghinaan kepada orang-orang yang di bawahnya, yang menentukan aku jadi bodoh, yang menentukan aku ini hodoh, yang menentukan aku ini kurus, yang menentukan aku ini lemah, yang menentukan aku ini sakit, yang menentukan aku ini bodoh. Allah Jalla wa'ala, kenapa kau hinakan aku? Kenapa kau pandang sinis? Aku cantik, Anda hodoh. Dia hodoh, kita tampan. Kedua-duanya adalah makhluk ciptaan Allah Jalla. Tidak ada perbedaan sedikit pun. Semacam mana kau diproduk asbab-usabab mak dan ayahmu, aku pun juga seperti itu. Maka dengan demikian kamu tidak boleh berpandangan sinis dan juga tidak boleh menghinakan dan menudahkan aku disebabkan karena sedikit duit yang lebih, dengan ketampanan yang lebih, hanya sedikit dengan hidung mancung je, hanya sedikit dengan tampang dengan janggutnya lebih tebal, tapi jadi sombong kepada orang yang janggutnya 3 helai, yang dengan hidungnya pesek, yang dengan kulitnya gelap, yang dengan penampilannya sederhana, maka tidak sepatutnya akan lebih dimurka oleh Allah. Aku bagikan kamu cantik, bukan agar kamu berpakaian secara seksi, bukan agar dengan kamu memperangkap pemuda-pemuda sehingga terperangkap nalorinya, nafsunya, syahwatnya. Dengan sukan si beberapa waktu yang lalu, wanita-wanita cantik bogel, innalillahi wa inna ilaihi raji'un, seketika tertatap dengan pandangan mata yang melihat. Apakah itu dengan dewan hakimnya, dewan jurinya, pengadilan dan lain sebagainya? Takkan mereka tak ada nafsu, takkan mereka tidak ada ketentuan hukum hakam. Haram dengan kita, juga haram dengan pemerintah, juga haram dengan kerajaan, juga haram dengan rakyat jelata. Yang namanya hukum halal dan haram itu tidak ada seorang pun daripada hamba-hamba Allah yang terkecuali. Aturan untuk kita semuanya, halal haram untuk kita semuanya. Aku bagikan kebebasan kepada kalian untuk menikmati segala keindahan dan juga dengan segala kenyamanannya. Yang dapat diminum, nom, yang dapat dimakan, kan, yang dapat dilihat, hat, yang dapat ditumpati, yang dapat ditunggang, enggang, yang dapat dikendarai, yang dapat dimanfaatkan, kita manfaatkan. Ini kebebasan yang Allah bagikan kepada kita. Maka dengan demikian, dengan kebebasan tersebut, dengan anugerah yang tidak terhitung banyaknya, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha, maka jangan sampai seperti Allah firmankan dalam sebuah hadis qudsi, atahabbabu ilaihim bin ni'am, aku perkenalkan diriku kepada mereka, aku dekati mereka dengan berbagai nikmat, dengan berbagai anugerah, dengan berbagai pemberian. Wa yatahabbabuna ilayya bil ma'asi, tapi ternyata dengan mereka mendekatkan dirinya kepadaku dengan kemaksiatan. Tanpa ada satu lain daripada yang lain. Hah? Oh, yang nampak kubas. Iya kah? Jadi bukan kubur seorang wali atau bukan ya? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kenapa berkumpul di situ? Tak ada tempat lain kah? Jadi setelah sampai ke kawasan sini, tengok depan masjid, masya Allah ramainya, masya Allah tabarakallah. Tentu di situ ada yang dalam bentuk apartemen, ada yang dalam bentuk istana, ada yang dalam bentuk hotel, ada yang dalam bentuk resort, ada dalam bentuk banglo, ada yang dalam bentuk rumah teres.
bergantung kepada posisi dan kedudukan mereka masing-masing di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka supaya kita dapat menseimbangkan dan juga mengawal keegoan, keangkuhan, kesombongan kita dalam hidup, maka dengan kita tengok dan senantiasa selalu datang ke sini seronok. Seketika Tuhan Imam tadi baca waladhdallin, amin. Kemudian berikutnya zikir serentak dengan mentak yang sama. Subhanallah, 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 subhanallah. Tadi itu lepas itu kemudian dengan tahlil penghujungnya la ilaha illallah. Tapi rentaknya saya dah lupa ada. Yang secara kesimpulannya tadi ramailah. Jadi saya yang sembahyang di belakang, di ujung, di tepi situ pun mendengar kebersamaan kita. Tingkatkan kebersamaan yang seperti ini udah bagus. Insya Allah masing-masing punya kelebihan. Kelebihan mungkin dengan waraknya, kelebihan mungkin dengan zuhudnya, kelebihan mungkin dengan takwanya, kelebihan mungkin dengan ibadahnya, kelebihan mungkin dengan ketenangannya, kelebihan mungkin kebijakannya, kelebihan mungkin dengan keadilannya. Insya Allah kalau kita duduk merapat seperti ini, akan ketularan kita dengan kebaikan-kebaikan yang ada pada diri kita masing-masing. Kita terimbas dengan kebijakannya, dia terimbas dengan kebeningan kita, dia terimbas dengan ketambahan kita, dan kita terimbas dengan kemuliaannya. Alhamdulillah, karena berteman dengan orang yang baik, insya Allah kita akan jadi orang yang baik. Lebih-lebih lagi, ini kita pada hari pertama bulan Muharram yang bertepatan dengan hari Jumat, dengan aktiviti, dengan kegiatan, dengan zikir, tasbih, tahmid, takbir, berzikir, mengingat Allah Jalla wa'ala. Masya Allah, tabarakallah. Bagaimana hati kita tidak termotivasi, bagaimana kita tidak merasa seronok, tidak merasa bahagia, tidak merasa senang, yang seketika dengan kita dipilih oleh Allah Jalla wa'ala untuk kita datang ke masjid kampung Jawa ini semalam di pulau di Padang Jawa. Jawa ada Padangan, Padang Jawa. Jadi kita tak tanggung-tanggung buat Padangnya, Padang kita, Masya Allah, tabarakallah. Sekarang di kampung Jawa, mungkin nanti juga ada lagi satu kawasan tempat namanya Pulau Jawa, mungkin tidak mustahil. Kecil-kecilnya masjid ini, yang walaupun saya tidak pasti, bukan karena tidak pasti, memang tidak tahu langsung, tapi sudah mampu untuk membawa orang ramai yang terkubur di sebelah kanannya mendapatkan rahmat, maghfirah dan surga daripada Allah Jalla wa'ala. Berbanding dengan masjid-masjid yang gede, masjid besar, masjid besi baru, masjid Putrajaya baru, itu peranan masjid kita ini lebih banyak, sebab dia sudah berpengalaman banyak, dia sudah mempunyai leluasa, atau juga sudah berjasa banyak kepada orang-orang yang dihantarnya untuk mendapatkan rahmat dan ridha daripada Allah Jalla wa'ala. Maka suasana yang seperti ini kita kekalkan. Ada pengajian, tak ada pengajian, salat berjamaah jangan kita tinggalkan, amin, jangan kita tinggalkan. Assalamualaikum, tadi saya salam padaku sebelum memulakan, jangan kita tinggalkan salamannya. Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli alaihi wasallim. Itu di sebagian depan. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Wahabi salafi bid'ah, tak kisah. Sallallahu ala Muhammad. Sabar dulu, belum habis lagi. Cuma itu dengan waktu, itu umur kita. Umur kita kalau kita tak sedar pun, kalau kita sudah sampai penghujung, teruskan nafas yang terakhir. Malaikat Israel atau malakul maut minta maaf, aku nak berkempen dulu ya, aku nak mencalonkan diri pada tahun 2017 ini. Sejak beberapa kempen, beberapa pemilihan raya yang telah lalu, aku tak kebagian. Besar harapanku, dan juga dengan aku
mempunyai beberapa janji dan kepastian daripada pihak-pihak tertentu yang aku akan memenangi pilihan raya pada tahun 2017. Kalau umur habis, kata malakul maut, minta maaf cik kena pergi akhirat, tak boleh ditangguh-tangguhkan. Itu ambil ibrah daripada bunyi jam tadi itu. Sedar tidak sedar, tobat tidak tobat, tawadhu, samsing, angkuh, sombong, diktator, tetap saja tidak akan diberikan peluang kalau pada waktu kita sudah sampai ke penghujung. InsyaAllah dengan mukadimah 15 menit lebih tadi itu, kita dapat mengkondisikan diri kita masing-masing secara khusus dengan pribadi saya sendiri. Kalau sorban besar, kalau jubah lebar, kalau tasbihnya panjang, kalau dahinya hitam, kalau mukanya ceria, kalau dengan penyampaiannya hebat, gelarannya Datu Sri Maulana Syekh Tuan Guru, lengkap dengan profesor, doktor, apa segala macam, 13 meter panjangnya sekalipun, tetap juga jangan sombong. Kamu duduk di istana, tetap kamu menjadi ahli kubur. Kamu duduk di banglo mewah di Jalan Duta, tetap kamu akan menjadi ahli kubur. Kamu penyanyi, jadi ahli kubur. Pemain bola sepak, menjadi ahli kubur. Maka sepatutnya dengan kita patuh dan taat, karena tidak ada pilihan yang kedua. Kata Imam Hasan Basri, hanya dua lorong saja akan kita tumpuh, hanya dua pilihan saja, tidak ada pilihan yang ketiga. Kalau kamu tersalah untuk memilih jalan yang membawa kamu ke dalam surga, pasti dan pasti dia akan terperangkap menuju jalan yang akan mencampakkannya ke dalam lembah api neraka. Waliyadzubillah. Adzan, baru nanti sedikit mukadimah lagi untuk pembacaan hizib Imam Abdul Hasan Asyadzili. Mudah-mudahan kita sudah ada dengan tuan-tuan. Di sini puan-puan tak ada kan? Ke mana atas? Ada belakang. Khair. Azan dulu, azan insyaallah. Muslimat ada sebelah sana. Assalamualaikum muslimat. Bismillah. La ilaha illallah sayyidina Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma rabb hadhihi da'wati tammah wassalatil qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal fadilata wad darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'asu maqaman mahmudan alladhi wa'adahu innaka la tukhliful mi'ad. Sama-sama zikir, tasbih, tahmid, takbir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Mudah-mudahan dengan lantunan al-baqiyatus salihat, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, akan tersemat di dalam hati kita masing-masing, tersemat di dalam jiwa raga kita, tersemat di dalam hati senobari kita. Wa dzikrullahi akbar, menyebut nama Allah, mengingat Allah itu lebih besar. Wa dzikrullahi akbar, menyebut nama Allah, berzikir dengan pengabdian diri kita kepada Allah
akbar, lebih besar daripada segala-galanya. Maka selama yang namanya zikrullah itu yang lebih besar, yang agung itu adalah Allah, yang besar itu adalah zikrullah, yang istimewa itu adalah ubudiyah, yang terindah itulah pendekatan diri kita kepada Allah Jalla wa'ala, yang walaupun dengan kita diberikan 1001 macam keutamaan, 1001 macam kelebihan, kita tidak akan tumbang dan juga tidak akan sampai dengan kita menyembahnya. Sebab zaman yang serba modern, sembah manusia yang beraneka ragam. Kalau dahulu yang disembah itu patung dan berhala, sementara kalau seperti di zaman kita sekarang banyak yang disembah, yang menyembah politiknya, yang menyembah duitnya, yang menyembah hartanya, yang menyembah keretanya, yang menyembah handphonenya, yang menyembah hiburannya, yang menyembah sukanya. Orang sanggup untuk meninggalkan bermacam-macam kewajiban dan juga sanggup terbabit, membabitkan diri kepada perkara-perkara negatif, kepada perkara-perkara janggal, tertinggalkan sembahyangnya, tertinggalkan pengajiannya, tertinggalkan majlis ilmunya, tertinggalkan majlis halal dan haramnya. Karena yang besar itu adalah sukansi. Kedah wala nerang. Pacok atau juga dengan kubang krian. Tamarlo. Perlis. Daripada perlis jauh sekali untuk datang ke Stadium Bukit Jalil, hanya sekat untuk ngusung tangan saja, melambai macam tu, hai kepada atlet-atlet dan juga pada pertandingan yang berlangsung. Jadi kalau seandainya menonton tapi tidak membabitkan kita kepada yang haram, khair-khair saja, oke saja. Tapi kalau sampai tertinggalkan kewajiban, kalau sampai membabitkan diri kepada perkara terlarang, sampai terlibat kepada perkara yang dimurka dan yang dibenci oleh Allah, itu berarti sukan sudah jadi sembahan, itu berarti handphone sudah jadi sembahan. Disebabkan karena kereta yang mewah tadi itu, ya Allah, susahnya untuk datang ke masjid. Masjidnya ekornya tak banyak mana, kalau ekornya ada pun masjidnya kecil, kemudian dengan kapetnya sudah lusuh atau juga sudah lama. Tapi juga Syekh, kalau lihat kapetnya bukan hijau, saya hijau dulu, sekarang dan selama-lamanya tetap hijau. Sedangkan kapet masjid Kampung Jawa itu kapetnya biru, Syekh. Itu yang saya tidak boleh sembahyang di situ. Nah, itu berarti dengan kita terlalu memtitik beratkan tentang politik. Silahkan dengan politiknya, silahkan dengan percaturan ekonomi dan juga dengan politik dan juga dengan yang seumpamanya. Tapi jangan sampai kita lupakan penghujung kita. Rumahnya besar sekali, tetap kuburnya sempit. Bangunnya besar sekali, tempat tetap kuburnya kecil. Jadi supaya dengan kita boleh restu dan ridha. Ya Allah, Syekh, rumah pun tak besar, mana ndak kubur lebih kecil lagi. Nak buat lagu mana di satu kawasan tempat yang padat sekali. Kelang ni padat songgoh. Di antara daripada tempat yang terpadat di KL atau di Malaysia adalah Pok Kelang. Padat sungguh. Nah, itu dengan kuburan lebih padat lagi itu. Itulah kami bertangkit pada tiap selepas sembahyang, dipimpin oleh Tuan Imam, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Jangan sampai nikmat anugerah tahlil yang kau bagikan kepada kami kau copot, kau ambil, kau elakkan daripada mulut kami. Sebab kalau berbicara tentang leluasa, mata sudah remang-remang, pendengaran sudah remang-remang, mulut sudah tidak dapat berucap, badan kurus kering, tenaga sudah habis. Kadang-kadang kita tak boleh makan dalam beberapa minggu terakhir, hanya setakat dengan air saja masuk ke batang tubuh yang lagi sedang sakit, tenaganya berkurang, kemampuannya berkurang, umurnya berkurang, dan juga sudah tidak leluasa. Jangankan untuk itu idaman kita. Jadi mudah-mudahan kekayaan jangan sampai menghijab kita, kedudukan jangan sampai memperangkap kita. Kekayaan, hei dunia, hei kamu,
hai jawatan, hai politik, kamu adalah pembantu-pembantu aku untuk aku tampil mulia di hadapan Allah Jalla wa'ala. Kau akan aku peralat, aku akan akhiratkan kamu, akan aku jadikan kamu asbab kebajikan, asbab pahala, asbab kemuliaan, asbab untuk mendapatkan surga bighairi hisab, menjadi orang yang baik dan yang membaikan, menjadi orang yang bahagia dan membahagiakan, menjadi orang yang mulia dan memuliakan, menjadi orang yang selamat dan menyelamatkan. Itu matlamat kita masing-masing. Kenapa pula dengan izin? Kenapa pula dengan bacaan? Kenapa pula dengan amalan? Kenapa? Agar dengan kita tidak mau terumbang-ambing. Dengan bahasa logik saja, bagaimana dengan binatang yang punya hanya selembar baju dan pakaian, tapi dia tidak pernah bugil, tapi dia tidak pernah zalim, tapi dia tidak pernah mengganggu. Sebagaimana manusia, penjajahannya dengan manusia, terorisnya dengan manusia, ISIS-nya dengan manusia, penghancurannya dengan manusia, nuklirnya dengan manusia, kezalimannya dengan manusia, kediktatorannya dengan manusia. Padahal kalau dengan kita menyadari ada dalam berapa ribu ayat yang diturunkan, padahal kalau kita menyadari ada dalam berapa puluh surah yang diturunkan, sejumlah sekian daripada para nabi-nabi dan rasul, sejumlah sekian ribu ayat, dan juga dengan panduan yang membimbing, yang memandu dan yang memberikan pencerahan kepada manusia, terdapat berapa dengan para ulamanya yang menjelaskan kembali dan mengambil peranan daripada para nabi-nabi dan rasul untuk membimbing manusia. Kenapa? Sebab manusia kalau tidak mendapatkan bimbingan daripada Allah, tidak mendapatkan bimbingan ihdinas siratal mustaqim, dan tidak mendapatkan ma'iyatullah, kebersamaan Allah dengan ilmunya Allah, perlindungannya Allah, taufiknya Allah, hidayahnya Allah, rahmatnya Allah. Kalau kita tidak mendapatkan yang semacam itu daripada Allah, nanti bukil tepi jalan, nanti ambil punyanya orang, nanti akan zalim, nanti akan jadi diktator, yang nantinya akan jadi sanksi, yang nantinya lupa daratan, mabuk kepayang, terjerumus dalam bermacam-macam kejanggalan hidup daripada perkara-perkara yang dilaknat. Ya Allah, aku bagikan kamu duit banyak supaya kamu boleh beli kereta mewah, selesa, nyaman, megah, bagus, canggih. Tapi bukan berarti sehingga kau sampai tidak boleh datang ke masjid, sehingga sampai kamu tidak boleh datang ke majelis ilmu. Nah, itu kan sudah terhalang tak? Masya Allah, tabarakallah. Makanya kalau kita nampak, boleh dipastikan dari ujung ke ujung ada dalam berapa buah Jaguar di depan. Di Indonesia banyak di Malaysia kereta kita mewah, yang namanya Jaguar ada, yang namanya Ferrari ada, yang namanya Lamborghini ada, yang namanya Bentley betul sebutannya ada. Ada berapa bawah, ada berapa bawah, tengok depan tu. Bentley ada berapa? Tak ada. Kalau ada, padang golf, bukan di padang rahmat. Kenapa? Sudah muncul keegoannya, keangkuhannya, kesombongannya, keananiahannya. Kenapa akhirnya Fir'aun mengaku jadi Tuhan? Kenapa sampai mengaku ana rabbukumul a'la? Karena Fir'aun terhijab dengan kerajaannya, rakyatnya yang ramai, pengikutnya yang banyak, di samping didewa-dewakan, ditaati dan dipatuhi oleh semua warga Mesir pada saat ketika itu. Kenapa setan tidak mau sujud? Sebab setan mengatakan ana khairun minhu, aku lebih bagus daripadanya, daripada Nabiullah Adam alaihi salam. Tidak ada sifat yang lebih istimewa daripada tawadhu, tidak ada sifat yang lebih istimewa daripada rendah diri. Maka dengan kita tak kisah, kalau kita ingat kubur, di tempat yang sempitkah restorannya, yang sempitkah ruang makannya, yang sempitkah masjidnya, yang sempitkah rumahnya, tak problem bagi kita. Karena kita ingat tuanku yang baru mangkat itu pun juga ditempatkan yang tempat paling sempit. Padahal beliau duduk selama tidak kurang daripada 5 tahun
di Istana Kuala Lumpur setelah Tuanku Sultan Mizan yang di Pertuan Agung pada seketika itu duduk 1 bulan saja, habis masa jabatan beliau ambil alih oleh Tuanku Sultan Abdul Halim, duduk 5 tahun. Tapi pada waktu mangkat di mana beliau duduk? Di tempat yang sempit, tak ada ekon, tak ada lampu, tak ada kapet, tak ada permadani, tak ada katil, tak ada tilam, tak ada ranjang, semuanya tidak ada. Yang ada amalan yang kita laksanakan. Ini perlunya kita berubudiyah, mengubudiyahkan diri. Ya Allah, uzkuruni azkurkum, ingat aku akan ingat kamu. Kita ingat Allah dengan zikir. Jadi kalau pada waktu dalam suasana semacam tadi Tuan Imam ajak berzikir, jangan tidak ikut, supaya kita terhubung dengan kebaikan yang baik. Tuan Imam tadi itu semangat berzikir mungkin daripada tu guru beliau, mungkin juga daripada orang tua beliau, mungkin juga daripada imam yang sebelumnya dengan imam yang sebelumnya sebenarnya bersambung sampai kepada para sahabat sampai kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka dengan link yang terhubung tadi itu tidak akan mungkin kalau pada itu dengan baginda ditempatkan di suatu tempat, pasti dengan umat beliau pun juga akan ditempatkan di tempat yang sama. Itu makna berzikir, senantiasa ingat kepada Allah Jalla wa'ala. Kita akan baca bersama hizib Imam Abil Hasan Asyadzili, ulama besar, wali kutub, mempunyai murid kutub. Guru Ibnu Bashish adalah wali kutub, murid beliau pun juga wali kutub. Imam Abil Abbas Al-Mursi, Al-Imam Ibn Athaillah Sakandari, semuanya ulama-ulama hebat, kekasih-kekasih Allah Jalla wa'ala. Dari mana kehebatannya? Kalau berbicara tentang bermimpi, bertemu Rasulullah, bukan bertemu hantu pocong, bukan bertemu dah siapa, itu dalam mimpi tidak terhitung banyaknya. Jadi dengan Imam Abil Hasan Syadzili sampai pernah mengatakan, kalau sesaat waktu saja aku lupakan baginda, kalau sesaat waktu saja aku tidak menatap Rasulullah SAW, aku tidak menganggap diriku sebagai orang yang beriman. Senantiasa terhubung. Kenapa? Karena kalau kita terhubung dengan Allah Jalla wa'ala, kekuatannya Allah Maha Perkasa, Allah Maha Kuat, Allah Maha Adil, Allah Maha Pengasih, Allah Maha Mengetahui, Allah Maha Mengatur, Allah Maha Bijaksana. Itu sifat-sifat kemuliaan Allah itu akan terimpas, lempiasannya, percikannya akan sampai juga kepada kita. Kenapa? Karena kita bergantung kepada yang Maha dengan segala-galanya. Kalau kita bergantung dengan makhluk yang kerdil, kita juga akan menjadi kerdil. Kalau kita bergantung dengan makhluk yang dimurka, kita akan dibenci. Kalau pada dengan kita bergantung dengan orang yang zalim, kita akan diusir. Yang menimpa, yang Allah timpakan kepada mereka, akan Allah timpakan juga kepada orang yang rukun, kepada orang yang bergantung dengan mereka. Waliyadzubillah. Jadi saya simpulkan saja, perlunya kita dengan amalan-amalan seperti ini, amalan pagi dan petang, supaya kita senantiasa dilindungi oleh Allah. Pelindungan Allah itu bermacam-macam bentuk. Pelindungan daripada musibah, pelindungan daripada tsunami, pelindungan daripada gempa bumi, pelindungan daripada gunung berapi, pelindungan daripada tanah longsor, pelindungan daripada banjir, dan yang paling istimewa sekali, pelindungan Allah daripada riwayat sesat ke kanan dan ke kiri. Ke kanan dengan orang-orang Yahudi, ke kiri dengan orang-orang Nasrani, atau sesat dengan dua kumpulan, ghairil maghdubi alaihim, bukan jalan orang yang kau murka, waladhdallin, dan juga dengan jalan orang yang kau sesatkan. Maka dengan kita merintih-rintih, kalau kita baca berarti kita merasa kerdil, kalau kita berzikir berarti kita merasa lemah, kita merasa kurang. Maka dengan perasaan kita semacam itu, kita akan menjadi kuat, kita akan menjadi hebat, kita akan jadi perkasa. Kenapa? Karena kita telah mendapatkan kekuatan dan keperkasaan daripada Allah Jalla wa'ala. Makanya orang-orang dahulu kalau kita berkunjung ke Jawa, daripada Jawa Barat sampai kepada Jawa Timur, itu ada di antara daripada tiang-tiang besar sekali. Kita pun terpikir, ini kira-kira bagaimana mereka mengangkatnya, bagaimana banyak cerita, banyak kejadian.
Tiang-tiang yang segede itu, yang sebesar itu ternyata diangkat dan dipindahkan oleh satu orang saja. Macam mana mereka boleh? Bagaimana tidak boleh kalau Allah bagi kekuatan? Sebab mereka tidak mengandalkan kekuatan mereka. Yang mereka andalkan adalah kekuatan Allah. Allahu Akbar. Pukul 9 baru kita baca hizib. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tuan Imam, mana imam tadi? Tuan Imam, coba sekali-kali bacakan surah Baqarah. Tuan Imam buka mushaf, baca surah Baqarah dari awal sampai habis. Agak-agak berapa ramai makmum yang boleh bertahan? Tuh Bilal balik, tuh Siak balik, anak remaja balik, yang tua-tua tumbang. Begitu Tuan Imam sujud sampai mengorok semuanya ke latihan. Tapi ternyata ada orang yang bukan setakat baca surah Baqarah, mampu untuk baca Quran sampai habis. Macam mana boleh? Sebab mereka mendapatkan kekuatan daripada Al-Qawiyyu Al-Majinu, daripada yang maha kuat, daripada yang maha perkasa. Sehingga malam bersambung siang, siang bersambung malam, sepanjang siang dengan pengajiannya, dengan fatwanya, dengan pengajian hadisnya, dengan pengajian fikihnya, dengan pengajian tafsirnya, di sepanjang malam bersambung sampai kepada Isya. Daripada Isya Allahu Akbar sampai subuh, menangis, berintih-rintih, berdoa, bermunajat, memohon, meminta kepada Allah. Ya Allah, kuatnya bukan setakat pada malam tahun baru hijrah, bukan setakat dalam 2, 3, 4 malam, di seumur hidup, sepanjang hidup, puluhan tahun. Seperti itulah keadaan mereka. Kenapa? Sebab mereka senantiasa selalu mendapatkan taufik hidayah, pertolongan daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi nanti setelah kita baca bersama, saya akan ijazahkan hizib Al-Bahar, hizib yang disusun oleh Imam Abu Hasan Asy-Syadzili yang meninggal dunia pada tahun 660 Hijriah, kira-kira lebih daripada 800 tahun, lebih daripada 800 tahun yang lalu beliau telah meninggalkan kita, yang dengan hizib tersebut merupakan ilham dalam bentuk mimpi, merupakan mimpi yang dengan beliau ditemui oleh baginda Rasulullah SAW, disebabkan kena dengan kapal layar yang pergerakannya bergantung kepada arus angin atau kepada tiupan angin yang bertiup, terkandas dalam perjalanan menuju Mekah, dalam perjalanan menuju Jeddah untuk melaksanakan ibadah haji. Jadi dalam tidur beliau bermimpi bertemu Rasulullah SAW. Terus Nabi kita ajarkan, bolehkah kita beramal dengan amalan seperti itu? Kenapa tidak? Ada larangankah dengan kita beramal dengan doa? Ada larangankah dengan kita merekayasa dan mengarang-arang doa seperti doa yang senantiasa dibaca oleh Tuan Imam? Allahumma ja'al salatana tammah waghfir dzunubana 'ammah wa la tu'adzibna yaumal qiyamah. Itu tidak ada dalam hadis. Doa itu doa orang Melayu. Tapi ada larangan? Tidak ada larangan. Macam itulah juga isi kandungan hizib Imam Abi Hasan Syadzili, hizib Imam Al-Nawawi, ratib Al-Habib Abdullah Ibn Al-Haddad, ratib Al-Attas, amalan-amalan seumpamanya. Ini adalah amalan orang-orang saleh, orang yang dekat kepada Allah. Kalau pengen mendapatkan kedudukan yang tinggi, bertakluklah kita dengan orang-orang yang tinggi. Pengen untuk mendapatkan kemuliaan, bertakluk kita dengan orang-orang yang mulia. Amalkan amalan orang-orang yang mulia, sebagaimana Allah bagikan kemuliaan kepada mereka, Allah juga akan memberikan kemuliaan kepada orang-orang yang bersama mereka. Kita bersama ulama-ulama besar, kita bersama para aulia, kita bersama salafun saleh, kita bersama para sahabat Nabi. Turun timurun daripada generasi kepada generasi sampai kepada kita, baik itu dengan amalan yang di dalam ada ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, atau ada lantunan doa, atau juga ada lantunan syahatil wujuh. Itu orang yang pertama yang mengucapkan itu dalam baginda Nabi. Pada perang Badar, yang walaupun Nabi kita hembuskan, taburkan pasir itu ke arah yang satu atau satu arah sahaja, syahatil wujuh, Nabi kita lontarkan pasir atau juga debu ke arah yang satu, ke satu arah. Masya Allah tabarakallah, musuh orang-orang kafir
yang ada di sana sini, muka belakang samping menyamping, semuanya terkena dengan debu dan juga dengan pasir tadi itu. Kenapa? Allah berfirman, "Wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama." Wa ma ramaita, dan kau tidak membaling, kau tidak melontar, kau tidak melemparkannya saat ketika kau melemparkan, akan tetapi Allah yang melontarkannya. Ulama mengatakan itu adalah syariat dan hakikat. Wa ma ramaita, bukan engkau yang melontarkannya, id ramaita itu adalah syariat, walakinnallaha rama itu adalah hakikat. Syariatnya kita yang membaling, tapi yang menyampaikan bandingan kita tadi itu adalah Allah Jalla wa'ala. Ada dalam lantunan Hizib Imam Abil Hasan Asyadzili. Jadi ulama bukan hadis, ulama yang memperkatakan, bukan kita. Ulama mengatakan Hizib Imam Abil Hasan Asyadzili ini dijadikan amalan di antara daripada 3 amalan yang paling populer, 3 amalan yang paling terkenal, 3 amalan yang paling ramai diamalkan oleh masyarakat, paling banyak diamalkan oleh masyarakat. Satu, Hizib Imam Abil Hasan Asyadzili. Yang kedua adalah Ilul Khairat. Yang ketiga antara Hizib Imam Nawawi atau dengan Ratib Al-Habib Abdullah Ibn Al-Haddad. Insya Allah saya dengan keyakinan yang seyakin-yakinnya, keempat nama yang saya sebut tadi itu orang-orang yang mulia di sisi Allah. 79 tahun Imam Sulaiman Al-Jazuli meninggal dunia di Maroko pada saat kubur dikorek. Raja meminta supaya dengan kubur dipindahkan ke pusat pemerintahannya. Ternyata badan masih itu tidak ada sedikit pun yang berubah. Dan juga dengan Al-Imamun Nawawi Sahibul Karamah, kitab-kitab usia tidak lebih daripada dalam 45 tahun. Usia saya sudah 57 tahun. 45 tahun umur pendek, tak panjang mana, tapi jasa kepada umat, jasa kepada dunia, jasa kepada generasi yang menyusul itu tidak dapat dihitung dengan sekian puluh karangan yang ditulis oleh beliau. Al-Habib Abdullah Ibn Al-Haddad pun juga dengan sejumlah sekian kitab karamat. Coba kalau dengan kita tak ada karamat pun kita katakan itu karamat. Beliau 2 jilid besar sekali tentang anugerah. Kita pukul 9 berhenti. Tentang anugerah yang Allah bagikan kepada beliau tadi itu. Ternyata kata beliau, tolong hapuskan, larutkan, lenyapkan, padam semua tentang manakib, tentang karamat-karamat aku. Untuk apa? Supaya kita tidak merasa hebat, supaya kita tidak merasa lebih, kita jadi orang yang tawadhu, orang yang rendah diri, yang mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka semua kandungan yang ada di dalam Hizib Al-Awrad Az-Zainiyah ini memang amalan kami di Pondok Pesantren Az-Zain Al-Makki li Tafaqquh Fiddin, adanya bukan di Padang Jawa, bukan di Kampung Jawa, tapi adanya di Jawa Barat, adanya di Jawa Barat, di Bogor. Nah, jadi nanti kalau di Jakarta, pergi ke Puncak, pergi ke Bandung, bolehlah singgah di Ma'had Az-Zain Al-Makki Al-Ali li Tafaqquh Fiddin Bogor. Ma'hadnya besar, lokasi tanahnya besar, tapi bangunannya masih kecil-kecil lagi. Nah, insya Allah. Jadi ini amalan dari awal sampai ke penghujung, surah kahfinya, tabaraknya, waqiahnya, ad-dukhannya, manzilnya itu sudah jadi amalan rutin dalam sepanjang minggu. Memang saya marah kepada santri kalau santri tidak ikut baca. Memang saya sanggup buang santri kalau ternyata dia tidak disiplin dan juga tidak istiqamah dalam mengamalkan amalan yang kita susun, yang kita kumpulkan. Tujuannya untuk lebih memudahkan kita mendidiknya, untuk lebih memudahkan kita untuk dia mencapai satu matlamat dan target. Bagaimana pesawat akan mendarat kalau dengan lapangan atau juga dengan landasan sudah tersedia, lampu sudah menyala, tidak ada paku, tidak ada kayu, tidak ada sembarang gangguan, baru pesawat akan mendarat. Macam itu juga rahmat akan betapa ke dalam hati kalau hati kita sudah bersih, kalau hati kita sudah bening, tidak ada penyakit, tidak ada sarang, tidak ada tempat untuk iblis, setan, al-la'in, hasudnya kita hakis.
Udah kaburnya kita buang, angkuhnya kita sisihkan. Jadi itu tujuan orang beramal dengan zikir-zikir yang seperti ini, agar hati kita siap untuk menerima nafahat fayudat, anugerah daripada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Muka surah 106. Bismillahirrahmanirrahim. Boleh dapat 106 tulisannya Hizbul Bahar, sanadnya ada di dalam dan seijazahkan semua yang ada dalam kitab Taurat Asyadiyah. Dan yang walaupun tak ada tanda tangan, sanad silsilah bersambung sampai kepada penulis ada di dalam. Dan insya Allah sanad juga bersambung sampai kepada Rasulullah SAW dengan sebagian amalan-amalan yang warid dalam kumpulan hizib yang 3, atau juga dengan amalan surah-surah tertentu yang sepatut dan sewajarnya kita amalkan. 106. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Aliyyu ya Azim, ya Halimu ya Alim. Anta Rabbi wa ilmuka hasbi, fa ni'mal Rabbu Rabbi wa ni'mal hasbu hasbi. تنصر من تشاء وأنت العزيز الرحيم. نسألك العصمة في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام الساترة للقلوب عن مطالعة الغيوب. فقد ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. فثبتنا وانصرنا وسخر لنا هذا البحر كما سخرت البحر لموسى وسخرت النار لإبراهيم وسخرت الجن والشياطين لسليمان فسخر لنا كل بحر ولك في الأرض والسماء والملك والملكوت وبحر الدنيا وبحر الآخرة وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد وسخر لنا كل شيء يا من بيده ملكوت كل شيء. كافها يا عين صاد. انصرنا فإنك خير الناصرين وافتح لنا فإنك خير الفاتحين واغفر لنا فإنك خير الغافرين وارحمنا فإنك خير الراحمين وارزقنا فإنك خير الرازقين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك وانشرها علينا من خزائن رحمتك واحملنا بها حمل الكرامة مع السلامة والعافية في الدين والدنيا والآخرة إنك على كل شيء قدير. اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وأبداننا والسلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا واطمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مكانة فلا يستطيعون المضي ولا المجيء إلينا ولو نشاء لطمسنا على أعينهم فاستبقوا الصراط فأنا يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا ولا يرجعون. ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون. لقد حق القول على أكثرهم فهم لا يؤمنون. إنا جعلنا في أعناقهم أغلالا فهي إلى الأذقان فهم مقمحون وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. شاهت الوجوه شاهت الوجوه شاهت الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما
qasin hamim ain sin qaf marajal bahrain yaltaqiyani bainahuma barzakhun la yabghiyan hamim 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 humma al-amru wa jaa an-nasru fa'alayna la yunsarun hamim tanzilul kitabi min Allahil azizil alim غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم بسم الله بابنا تبارك حيطاننا ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حميم عين سين قاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مسبول علينا وعين الله ناظرة إلينا بحول الله لا يقدر علينا والله من ورائهم محيط بل هو قرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين والله خير حافظا وهو أرحم الراحمين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين إن ولي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Itu dibaca untuk hajat-hajat yang kita hajatkan, untuk keinginan-keinginan yang kita inginkan, untuk kita meraih manfaat, dan juga untuk kita mengelakkan diri daripada segala mudarat.
dikatakan hizib Imam Abil Hasan Asyadzili ini adalah serbaguna menurut nawaitu, menurut niat yang kita niatkan, untuk kita mendapatkan populariti, untuk kita mendapatkan sokongan dan dukungan, untuk kita mendapatkan kebahagiaan, bergantung kepada niat kita masing-masing. Jangankan dengan sepanjang yang kita baca selama lebih kurang dalam 10 menit tadi itu, dengan basmalah yang pertamanya pun itu boleh untuk mencapaikan kita kepada hajat dan keinginan yang kita inginkan, bergantung kepada ketulusannya yang pertama, kemudian yang kedua penghayatannya yang kedua, yang ketiga dengan keyakinan yang kental Allah Maha Kuasa. Aku mengingat Allah, Allah akan ingat aku menyebut nama Allah, Allah juga akan menyebutku sesuai dengan leluasa kudrat Allah. Kita menyebut Allah, mengingat Allah sesuai dengan kemampuan kita, dengan mulut yang kerdil, tapi Allah mengingat kita dengan anugerahnya, pemberiannya, limpah karunia-Nya, keampunan, maghfirah, rahmat, dan juga dengan perlindungannya. Dua yang ingin saya ijazahkan kembali pada muka surat 115. Yang walaupun kita sudah hafal, tapi jangan tidak dihafal, jangan tidak dibaca. Jadikan amalan rutin saban hari. Kalau dalam ancaman mati sekalipun jangan tidak dibaca. Tak lama mana pada waktu kita naik motor, kita di rumah, kita di masjid, kita di mana-mana, yang satu sayyidul istighfar, yang baca sayyidul istighfar di waktu pagi. Kalau Allah takdirkan dia mati pada siang hari itu, eksiden atau serangan jantung, mati mendadak, terkubur di situ, Nabi kita yang bagi garansi dan juga yang bagi jaminan, niscayalah dia akan masuk surga. Dan barang siapa membacanya di waktu malam, Allah takdirkan dia mati pada malam hari itu pun juga dengan balasan yang sama, insya Allah niscayalah dia juga akan menjadi ahli surga. Itu sayyidul istighfar, jangan tidak hafal. Berikutnya amalan untuk penjagaan supaya terelak daripada banjir, daripada tsunami, daripada kebakaran, daripada kecurian, kecuali kalau Allah dah takdir. Di samping otoriti kita, kekuatan kita, pertahanan kita tak kuat mana, maka dengan musibah akan menimpa. Tapi kalau pada waktu kita tidak terhalang dengan takdir, insya Allah seperti ucapan daripada salah seorang sahabat yang beramal dengan amalan tadi itu, habis bang, semuanya dilalap oleh api, hangus, terbakar, tinggal menjadi arang. Kata beliau, oke, saya percaya dengan berita dalam Facebook atau dalam grup WhatsApp yang hantar berita tadi itu, tapi dengan keyakinan yang kental, kecuali rumahku. Kalau dikatakan hangus terbakar kawasan lokasi itu, saya percaya, tapi kecuali rumahku. Kenapa? Sebab karena dengan baginda telah janjikan kepada kami, orang yang membaca amalan tersebut dengan penuh keyakinan, niscayalah akan Allah amankan jiwa raganya, sanak adik-adik, sanak saudara dan keluarganya, kemudian harta dan kekayaannya. Jiwa raga, keluarga, harta dan kekayaan terpelihara daripada segala cobaan dan ujian. Tapi tetap bergantung satu, keyakinan, kedua istiqomah, ketiga ikhlas, keempat penuh penghayatan dengan bacaannya. Kita baca sama-sama. Mungkin tadi permulaan saya baca laju sedikit. Kita baca sayyidul istighfar. Senang saja. Kalau belum hafal, kita buka bukunya. Sabar subuh, lepas sembahyang subuh kita baca sayyidul istighfar dengan amalan yang berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Muka surat 115. Penghulu istighfar. Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta khalaqtani wa ana abduka wa ana ala ahdika wa wa'dika mastata'. A'udzu bika min syarri ma sana'. Abu'u laka bi ni'matika 'alayya wa abu'u bi dhanbi faghfir li fa innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Bawah, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Ma sya'allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa anna Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzu bika min syarri nafsi
ومن شر كل دابة أنت آخذ بناصيتها إن ربي على صراط مستقيم رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. Yang ketiga tadi itu Nabi kita bersabda dalam sebuah hadis, barang siapa membaca raditu billahi rabba, aku ridha Allah sebagai sang pencipta, wabil islami dina, Islam itu sebagai agama, wabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyyan wa rasulah, dan Nabi Muhammad itu sebagai rasul utusan Allah. Allah layak, patut, mustahak untuk dia mendapatkan ridho, restu daripada Allah Subhanahu wa taala. Selalu saja penghujung doa, ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allah bi husnil khatimah. Itu namanya tawasul dengan amalan. Ya Allah wahai Allah, biha zikirku, tasbihku, tahmidku, amalanku, sembahyangku, ya Allah biha, ya Allah bi husnil khatimah, anugerahkan kepada kami kesudahan yang bagus. Itu kenapa orang beramai-ramai membaca ya Allahu biha ya Allahu biha ya Allah bi husnil khatimah. Artinya ya Allah, kami bertawassul dengan amalan yang kami baca tadi itu agar Engkau anugerahkan, muliakan kami dengan husnul khatimah, dengan penghujung yang bagus. 20 menit silakan yang ada sembarang soalan. Tadi kata Tuan Imam, kata pengursi 9.40. Silakan. Malam ini ada lembu tumbang. Bukan di sinilah, tempat lain. Kalau sini alhamdulillah. Kalau tak pun ayam tumbang, kalau tak pun ikan siangan, insya Allah. Kalau tak dijemput kita, ya kita jemput untuk makan ke rumah masing-masing, ada masalah. Oke, silakan Facebook. Ada soalan, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kelebihan orang yang meninggal pada hari Jumat atau petang Jumat. Apa keutamaan dan kelebihan seseorang yang meninggal pada hari Jumat ataupun juga pada petang hari Jumat, yang walaupun hadisnya itu tak kuat mana, tapi itu diantara daripada khususiat kemuliaan hari Jumat. Orang yang mati pada siang harinya, yang meninggal pada malam harinya, Nabi kita bersabda akan Allah bebaskan dia daripada azab kubur, akan terselamat. Tapi bagaimana? Yang meninggal itu sangsing orangnya. Iya, yang walaupun sangsing. Nabi kita tak kata kalau yang meninggal itu wali, kalau yang meninggal itu guru. Itu kebebasan. Katakan saja, misalkan saja untuk pembebasan daripada JST, apakah harus wali dulu? Tak mesti. Jadi kerajaan bebaskan kita daripada JST, alhamdulillah. Apakah syaratnya harus menteri? Tak mesti. Mungkin saja tuan imam, mungkin saja dengan tuan guru yang kurang duit, mungkin saja dengan orang miskin. Nah, itu kan wewenang daripada pemerintahan, daripada kerajaan kita untuk membebaskan kita daripada biaya cukai. Saman 300, tapi bagi 50% saja. Kenapa? Karena terlampau banyak samannya. Hitung. Allah, berpuluh-puluh lebih. 10 kali 300, 3.000. Oke, lanci. Paruh saja diskon. Munasabah sempena hari kemerdekaan. Alhamdulillah. Akhirnya cukup bayar dalam 1.500 saja. Tak bolehkah? Nampak Tuhan juga cerita tentang orang yang meninggal pada siang dan juga pada malam hari Jumat, akan Allah bebaskan dia daripada azab kubur. Tapi tidak berarti masuk surga tanpa hisab. Dah,
hari akhir nanti dia akan disoal-siasat juga. Kesalahannya, tak sembahyang, kesansingannya, kezalimannya, itu tetap nanti akan dihitung pada hari pembalasan. Tapi untuk di kuburnya, dia terbebas mendapatkan satu kemuliaan karena dia meninggal pada waktu, pada hari yang mulia. Silakan, yang lain. Terus Facebook. Salam kebarakatuh. Sejak ayat ini, kenapa golongan yang ingin melakukan ibadah hanya berdalilkan hadis-hadis sahih yang dilabelkan sebagai Wahabi? Jadi sejak pada akhir-akhir ini sebenarnya bukan Wahabi dan Salafi yang punya otoritas dan juga punya wewenang dan juga yang ada tuntutan hukum kepada mereka untuk beramal dengan hadis sahih. Kita semuanya pun juga seperti itu. Kalau kita berbicara tentang hadis sahih, berbicara tentang dalil, berbicara tentang sunnah, ulama-ulama yang kita tanuti, ulama-ulama yang kita idolakan, Al-Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani, Al-Imam Ahmad Al-Qustulani, Al-Imam An-Nawawi, Al-Imam As-Suyuti, Al-Hafiz Al-Mizzi, Al-Hafiz Al-Iraqi, Al-Hafiz Taqiyuddin As-Subki. Panjang kalau saya sebutkan nama satu persatu. Itu semuanya ulama-ulama besar yang tahu betul kepakaran mereka itu memang betul-betul pakar. Keilmuan mereka itu memang betul-betul alim. Kefakihannya, ahli hadisnya, ahli suluknya. Di samping mereka adalah kekasih-kekasih Allah. Tak ada babit kadin dengan benda-benda syubhat. Kita mata terbabit dengan benda-benda syubhat. Kalau sok tengok lagi, tambah lagi. Orang kalau pada saat ketika sok tengok paling, dengan kita sok tengok, ambil teropong, ya Allah. Dah tahu dah yang namanya tepi pantai itu orang berjemur lah di situ. Kalau kita pergi Langkawika, kalau kita pergi ke Pidika, pastilah Mas Salim mandi di situ. Mas Salim mana tahu aurat? Bagi Mas Salim tak ada aurat. Bahkan dia nak keringkan aurat dia dengan berdada, dengan bersidai, dengan buah terik matahari. Tahu dah kita, karena hotel kita ini hotel bintang 5. Sebelah tengah tu ada kolam renang. Sanggup ambil teropong lagi, Allah yarhamar. Masya Allah, tabarakallah, ya Allah. Haram bugil macam tu tak boleh lah, macam tu encik. Tak boleh, tak tahu hukumnya haram. Awak yang tengok tu tak haram dah. Tuh, salahnya. Kesilapan daripada mata. Bang. Jadi kalau kita berbicara tentang kesilapan, kalau kita berbicara tentang kesalahan, itu tidak terhitung banyaknya. Kembali kepada beramal dengan hadis sahih tadi itu ulama-ulama yang kita idolakan, ulama-ulama yang kita ikuti. Kalau mereka merasa pakar, kepakaran mereka lebih daripada 1001 kali lebih pakar daripada kalian. Yang dengan kita bertaklid kepada yang lebih arif, kepada yang lebih alim, kepada yang lebih bertakwa, kepada yang lebih dekat kepada Allah Jalla wa'ala. Kan apa bedanya? Yang dengan kita bertaklid kepada mazhab 4. Kata mereka, kami tak ada mazhab, kami ikut mana yang lebih arjah. Kami itu siapa sebenarnya? Kemampuan kalian, level kalian itu masih jauh di bawah berbandingan dengan ulama-ulama kita dahulu yang kita idolakan dan juga yang kita ikuti. Satu. Kemudian yang kedua daripada sudut ketakwaan. Dari sudut ketakwaan, dengan mereka lebih bertakwa, dengan mereka lebih takut kepada Allah Jalla wa'ala. Dan itu dapat kita buktikan daripada sirah, daripada syama'il, daripada manakib, daripada biodata mereka. Masya Allah, tabarakallah, mengajinya, ibadahnya, ubudiyahnya, sulukiyatnya, kepemurahannya, keilmuannya, kezuhutannya, kewaraannya memang betul-betul menyejukkan hati sesiapapun yang pernah membaca riwayat hidup daripada mereka. Jadi pada saat ketika dengan kita diharamkan untuk bertaklid atau dilarang sama mereka, atau kata mereka tidak boleh, dengan kita komitmen iltizam dengan satu mazhab, apa bedanya? Yang seketika dengan kami ikut kalian, berarti kalian itu akan kami idolakan. Sama aja, anak-anak remaja ikut mereka, apa bedanya dengan kita ikut pada ulama-ulama kita dahulu. Tapi perbedaannya, yang jadi panutan, yang diidolakan oleh kalian, itu banyak kesilapan, banyak kejanggalan, banyak kekurangan. Yang walaupun tidak ada yang maksum, ulama kita pun juga tidak maksum, akan tetapi dengan mereka mahfuz, Allah jaga malam kita,
internet, WhatsApp, Facebook, grup WhatsApp, mereka malam nangis, mereka malam berzikir. Kita ahli zakar, mereka ahli zikir. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Mereka senantiasa selalu mendekatkan diri mereka kepada Allah Jalla wa'ala. Kita anak-anak remaja kadang-kadang tak cukup satu kali Nabi kita bersabda, undur ilaiha, pandang kepadanya, fa innahu ahra ayyuma bainakuma, itu lebih patut dan pantas akan kekal kehidupan kalian bersama. Itu anjuran kepada orang yang nak melamar. Yang dengan kita tak nak melamar pun kita tengok juga. Yang kita tengok itu siapa? Yang tak bakalan jadi istri. Nabi kita kata tengok dia, siapa dia? Orang yang akan kita lamar. Sementara dengan kita yang nak kita lamar, yang tak nak kita lamar pun juga. Masalah kafir, Yahudi, Majusi pun kita tengok juga. Nabi kita bersabda, fa indalakal ula wa alaikas saniyah. Fa indalakal ula, untuk kamu rezeki dari Allah untuk pandangan pertama, tapi sanksian, kesalahan, dosa untuk pandangan yang selanjutnya. Kita bukan selanjutnya, selama-lamanya kadang-kadang. Buka lagi, cari lagi video yang sama, cari lagi yang macam tuh. Itu secara jujur. Ini kehidupan kita sekarang tercabar dengan bermacam-macam ancaman, tercabar dengan bermacam-macam kesilapan dan kesalahan. Tapi alhamdulillah, mudah-mudahan dengan berkat zikir, dengan wudu, dengan sembahyang, al-hasanat yudhibna sayyi'at, kebaikan itu akan melenyapkan kesilapan-kesilapan. Nafsunya masih berkobar-kobar, bisikan syaitannya masih menjadi-jadi, keinginannya pun juga masih hidup dan segar. Wal'iyadzubillah. Jadi kita tidak tidak memandang sinis dan hina kepada kita dan generasi kita, tapi generasi kita memang generasi yang tercabar dengan bermacam-macam godaan nafsu dan juga dengan bermacam-macam godaan syaitan. Adakah sukansi di zaman Imam Syafi'i? Takkan mungkin Imam Syafi'i tengok nonton orang yang mandi berenang itu juga yang lari bugil member. Tak ada bang, tak ada. Zaman kita sekarang, apalagi zaman yang serba canggih, sukansi saat ketika melantunkan, menghayati lagu kebangsaan, biladi laki hobi, mata diangkat ke atas, pakaian terbuka, tutup baju dulu, ambil akhbar harakah, silahkan saja untuk menutup aurat supaya jangan sakit, tampak di depan orang ramai. Ada akhbar harakah, ambil Kosmo, Metro, ambil utusan Malaysia, tutup aurat dulu, baru tampil terima medali. Nabi Salaman. Itulah tadi saya ulang balik, itu yang jadi hakim yang duduk atas kursi itu, yang menyaksikan badminton atau poli basket pada waktu mereka mengumpat. Letak sini dulu, dua belah tangan. Ini perempuan yang melompat macam tu. Bola jatuh lagi dua bola berikutnya. Kira-kira penghadiah tu okey jaga atau impoten kan dia? Mati bocor kan dia? Yang namanya nafsu nampak kelihatan. Apalagi kalau yang namanya dulu ada Stigraf, nama Stigraf ya. Stigraf, pemain badminton, tenis Stigraf. Kenal sekali pada waktu itu. Masyaallah tabarakallah. Itu kadang-kadang kita nonton, kita tidak tengok bola yang satu, kita tengok bola yang dua juga. Betul tak? Jangan tanganku. Turun naik, masyaallah tabarakallah, bergelombang. Itu kesilapan zaman dulu, tak ada benda-benda macam tu. Orang buat maksiat ada tempatnya. Sekarang maksiat di dalam handphone masing-masing. Kita bawa masuk dalam masjid. Makanya tadi itu dengan EJK, dengan pengurus majelis, ingatkan, handphone di-off-kan, dimatikan, bukan diselankan, dimampuskan. Kalau tidak paham dengan bahasa, Bapak orang Jawa tidak paham bahasa dimatikan, paham dimampuskan saja. Mampus, arti kita dia tidak ganggu dan tidak kacau kita dalam ibadah. Begitu bang cerita. Ya. Jadi insya Allah ulama-ulama kita yang kita idolakan, kalian tidak perlu cemburu. Kadang-kadang mereka haramkan kita bertaklid, tapi dalam waktu yang sama suruh kita bertaklid dengan dia, ya kan? Suruh kita ikut mazhabnya dia. Yang walaupun dia tak kata macam tu, tapi pada waktu ulama-ulama disalahkan semuanya, maknanya
dia yang betul, ikutilah aku. Apa bedanya cemburu? Kenapa? Buktinya ulama-ulama kita tulus ikhlas karena Allah, pengikut dan penggemar mereka di segenap pelosok dunia. Ada tidak dapat dihitung berapa yang mazhabnya mazhab Imam Syafi'i, berapa yang mazhabnya mazhab Imam Abu Hanifah, berapa yang mazhab Imam Maliki. Afrika hampir semuanya, India, Pakistan, Bangladesh semuanya mazhab Hanafi. Afrika itu dengan Marokonya, dengan Nigerianya, dengan Jazairnya, ataupun juga dengan kawasan yang berdekatan dengan Spanyolnya, itu semuanya Malikil mazhab. Mesirnya, Yamannya, Tarimnya, Hadramutnya, Indonesianya, Malaysianya, semuanya ikut mazhab Imam Syafi'i. Jadi Wahabi ke tempat kita ini baru, itu baru seumur jagung. Menurut siapa? Kalau hanya setakat menurut kalian, maaf dulu, sebab kami juga tahu kemampuan kalian itu seperti apa. Kalau menurut ulama, itu berarti bertaklid kepada ulama tidak ada bedanya. Satu, yang pertama, komitmen dengan perkataanmu. Kalau kau mengatakan kami ikut pendapat yang rajih dengan dalil yang sahih, tapi kenapa kalian banyak dalam fatwa-fatwa kalian mentarjih pendapat-pendapat yang lemah? Itu dengan pendapat yang mengatakan paha bukan aurat, apakah itu pendapat yang rajih? Itu dengan yang boleh membingkan anak kepada orang tua yang bukan orang tuanya, apakah itu pendapat yang terkuat? Tidak wajib mengqadha sembahyang kalau tinggalkan secara sengaja, itu pendapat yang terkuat? Enggak. Itu membuat saya jadi terancam. Saya enggak ada saya sekarang, Roblox tak ada. Kalau saya tak pakai lesen pun tak masalah. Itu saya sejak daripada tahun 1998 saya dapat lesen memandu, bukan lesen terbang, lesen benaran, lesen betul, bukan lesen terbang. Kak, ada lesen terbang pada waktu itu kan, perasaan tak? Tuh pada masa saya beberapa kali perbaru, pernah lesen saya perbarui 5 tahun, tak pernah ada GPJ kah, polis trafika yang pernah tengok lesen saya tadi itu. Baru-baru ini baru buat lesen baru. Tak lama kemudian sudah ditengok sama polis terapi. Kenapa? Kena laju. Si katanya terlampau laju. Memang kami 180 kejar mengejar pada waktu itu. Pada saat ada perbaikan jalan, samping ada polis terperangkap, kita nak lari kemana? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Bismillahirrahmanirrahim. Tabarakahitanuna yasin sakuna qabha ya insan. Tapi alhamdulillah lah, kalau sudah terpojok semacam itu hati takut, tenangkan baca naj'aluka fi nuhurihim wa na'udzubika min syururihim, atau baca yang hak kedua tadi itu, Allahumma anta rabbi la ilaha illa anta alaika tawakkaltu wa anta rabbul arsyil azim. Masya Allahu kan wa ma lam yasha' lam yakun. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. A'lamu anna Allah ala kulli syai'in qadir wa Allah qad ahata bi kulli syai'in ilma. Allahumma inni a'udzubika min syarri nafsi. Aku minta perlindungan daripada kejahatan diriku, wa min syarri kulli dabbatin, dan daripada kejahatan semua makhluk yang melata atas permukaan bumi. Insyaallah aman. Kena saman ya, samanlah. Tapi bagi separuhkan misalnya, atau paling tidak kita tak kena marah, wajar-wajar saja. Orang yang salah tuh terima kesalahannya lah. Nah begitu bang, lebih kurangnya. Jadi insya Allah beramal dengan hadis-hadis yang sahih itu bukan ciri khas Wahabi dan Salafi. Lebih lagi dengan salafun salih ulama-ulama kita dahulu. Gilakah aku, kata Imam Syafi'i, kau tengok aku pakai salibkah sehingga kalau terdapat hadis sahih kemudian aku tidak mengamalkannya? Ulama kita semuanya mengarah kepada beramal dengan nas-nas Al-Quran dan juga dengan hadis-hadis yang sahih. Jadi jangan sampai Salafi beranggapan kalau dari sudut keilmuan kalian jauh ketinggalan dengan ulama-ulama kami. Oh, kenapa tidak dengan kalian? Kami mengaku dengan kami tahu diri, dengan kami membuat satu penyataan, ya kami ini memang tidak lebih daripada mukallid, tapi kami bertaklid kepada ulama-ulama hebat. Kalian yang belum mampu sudah mengatakan dirinya mampu, sehingga terumbang-ambing sesuka hati kalian mentarjih, mempersembahkan fatwa dan pandangan. Banyak fatwa-fatwa mereka yang bercelarut, kesian umat.
Jadi seperti fatwa yang terakhir kemarin itu tentang paha yang katanya bukan aurat. Dahulu kita sebut paha itu bukan tentang auratnya, dulu kita sebut pahala dengan paha. Jadi kita katakan dulu ceramah saya kalau seperti di Pulau Pinang, seperti di airport, untuk mencari pahala kadang-kadang susah. Tapi kalau untuk tengok paha, masya Allah, itu banyak sangat. Dahulu pusat Islam itu satu aja. Di kawasan KL ada pusat Islam, tiap negeri ada pusat Islam. Sekarang pusat-pusat orang Islam berlambah di sana sini. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dua terakhir, waktu dah habis dah. Silakan Bang. Salam untuk berkatu. Kalau kita dapat satu jawatan, apa amalan yang paling utama perlu kita lakukan? Kalau kita dapat satu jawatan, apa amalan yang paling utama untuk kita lakukan setelah kita dapat jawatan itu? Sujud syukurlah. Takkan abang tak sujud syukur, bola sepak pun sujud syukur. Tak tahu kiblat kemana pakai celana pendek lagi. Astagfirullahaladzim. Itu kalau sengaja sujud macam itu boleh membawa kepada ridha. Sudahnya tidak bersih, yang pertama tidak tahu arah kiblat, kedua pakai celana pendek pula. Kalau dipatwakan paha bukan aurat, bagaimana kalau tuan khatib naik atas mimbar pakai celana pendek? Innalillahi wa inna. Kan kita hak kita tuh udah cantik dah. Maka tolonglah kawan-kawan yang menganuti pahaman Salafi dan Wahabi, jangan kau buat kami jadi bingung. Jangan kerja hanya untuk menyesat-nyesatkan orang. Itu bukan profesi seseorang. Kita satu padukan umat dan kita persembahkan kepada mereka yang terbaik. Saya adalah Anita, ketua pramugari Anda. Itu kata pramugari. Keselamatan penumpang itulah merupakan matlamat utama penerbangan kami. Pramugari inginkan kita selamat. Mereka ajak kita kepada fatwa yang remang-remang, yang tidak pasti kedudukannya. Itu boleh menjabat. Cerita lesen tadi itu belum habis. Syekh tak payah, Syekh. Tak ada lesen pun belum tentu diperiksa sama polis trafik, belum tentu diperiksa sama GPG, belum tentu ada roblok. Tuh kira-kira siapa yang lebih baik, lebih mendingan kawan saya kena berjaga-jaga, Syekh. Apalagi sekarang dekat pilihan raya, kadang-kadang kerajaan kurang duit, jadi kadang-kadang saman untuk biaya untuk campaign apa segala macam, misal saja. Seperti itu kan. Sebab sekarang ya Allah, ya Allah. Di tempat yang biasanya tak ada polis trafik, dia ada di pokok sana, di situ semua. Sebelah pokok kayu ke sebelah manakah? Kalau seandainya dia inginkan kita jangan mandu laju, berdirilah tengah jalan. Jadi kita tak laju. Di kalau bersembunyi macam tu kita tak tahu. Itu mana kita nak slow, laju. Kenapa? Karena dia sembunyi di sebelah pokok, sebelah jembatan kadang-kadang. Coba kalau nampak, kita akan dari jauh dah. Jadi ada plus daripada sana dan kita nampak tuh teropongnya macam tuh, kameranya macam tuh, kita akan slow 90 sahaja. Tapi karena kita tak nampak dia, kita pun tetap laju lah. Jadi tujuannya untuk memperangkap kita kah atau untuk mengamankan kita? Tanya mereka, saya tidak tahu. Cuman yang secara pasti, jadi abang sanusi yang kata Syekh, elok Syekh, berjaga-jaga, takut kalau saya nanti terperangkap. Saya ada lesen, bakal lesen terbang nih, lesen beneran nih, baru masya Allah 5 tahun. Lebih penasehat, lebih baik Bang Sanusi daripada Bang Azri. Kata Bang Azri, aman-aman aja Syekh, tak ada masalah insya Allah, tak ada roblok. Tahu tuanya begitu ada roblok, gegabah saya, jadi ketakutan. Sementara dengan belum menasihati saya, tapi kan kita di kampung pun tak apa, eloklah lesen kena dibawa juga. Kadang-kadang mereka di tempat-tempat yang gelap. Coba kalau kita pergi ke Perak misalnya, kita sini di mana? Kita pergi ke Perak, kalau kita pergi ke Kelantan, di kawasannya kita tidak menyangka ada roblok di situ, ada mereka di sana. Jadi orang yang mewaspadakan kita, yang supaya kita berjaga-jaga, itu lebih baik daripada mengatakan aman-aman saja. Maksud saya, fatwa ulama yang lebih berhati-hati itu lebih bijak daripada memfatwakan pendapat-pendapat yang lemah. Tidak wajib qadha sembahyang yang ditinggalkan secara sengaja. Kalau hari kiamat nanti Allah berfirman, siapa yang mengatakan kewajiban kutu gogor kena awak tinggalkan sengaja? Kalau kamu ketiduran pun kamu kena qadha. Kalau kamu terlupa pun kena qadha. Awak tak berpikirkah kelang kabut kita nanti? Tapi kalau seandainya tersilap pun fatwa yang mengatakan wajib qadha, kita tidak ada kesalahan.
Sebab dengan kita melaksanakan yang lebih daripada yang diwajibkan. Itu gambaran secara sederhana. Waktu sudah habis. Hah? Jadi ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah hukum ucapkan tahniah sempena tahun baru? Jadi kita sekarang sempena menyambut tahun baru Hijrah 1439 yang malam hari ini adalah merupakan malam yang kedua daripada bulan Muharram dan tadi siang merupakan hari yang pertama. Maka kepada muslimin dan muslimat yang hadir bersama kita pada malam hari ini dan juga ahbabana fillah yang walaupun di masjid yang kecil yang adanya di kampung Jawa, tapi kursi ini mewah nih, jati nih, masya Allah. Kalau perasan kadang-kadang masjidnya besar, masjidnya kursinya kecilnya plastik ya. Ini bukan kursi plastik nih. Ini kursi ini berat, masya Allah, tabarakallah. Ini harganya tak dapat 300 ringgit. Ini mungkin hampir ribuan ringgit, mungkin lebih. Karena dia daripada jati, megah sungguh. Jadi daripada kursi masjid kampung Jawa ini, saya ucapkan selamat menyambut tahun baru Hijrah 1439. Mudah-mudahan semakin dekat kita dengan penghujung, semakin ke depan, semakin dekat kita dengan kubur, semakin dekat juga kita kepada Allah, semakin dekat kita dengan zikir, dengan kebaikan, dengan majlis-majlis ilmu. Pesan kepada diri pribadi saya, jangan sekali-kali meninggalkan sembahyang berjamaah. Yang insya Allah kalau kita berjamaah semacam ini, kalau seandainya ada pun yang sembahyangnya kurang khusyuk, sebab handphonenya bergegar misalnya seperti itu, tapi karena kita terkumpul dengan orang-orang yang khusyuk, Allah tidak akan menolak. Tuan Haji, kalau seandainya Tuan Haji jemput untuk kenduri kawin, jemput orang ramai untuk kenduri kawin, daripada rombongan yang datang tadi itu 10 semuanya ada jemputan, 2 orang tak ada, agak-agaknya yang 2 tu kita suruh balikkan atau kita persilakan masuk. Agak-agaknya Haji persilakan tak suruh balik kah? Awak ada jemputan tak? InsyaAllah tidak. Kalau kita punya sifat kepemurahan semacam tu, tak akan dengan Allah tidak pemurah dengan kita. Tak apalah kurang khusyuknya, tak apalah kurang ikhlasnya, tapi karena dia bergabung dengan orang-orang yang Allah terima sembahyangnya, maka semuanya pun juga akan Allah perkenankan ibadah dan sembahyangnya. Kedua, banyak-banyak berzikir. Yang ketiga, banyak-banyak mengingat warga yang sebelah kanan kita. Kita ucapkan assalamualaikum ya ahlal kubur, untuk menjadi orang biasa, tak lagi jadi Perdana Menteri. Datuk Dr. Mahathir dah lama Allah hijrahkan, Pak Lah Badai lama hijrahkan, masih mendingan nanti ada lagi hijrah yang dapat tidak dielak. Allah hijrahkan kita ke alam kubur yang pada saat ketika itu kita sudah tidak punya peluang dan kesempatan. Maka sebelum Allah hijrahkan kita dari duitnya, jabatannya, kedudukannya, pangkatnya, hartanya, manfaatkan dan kita gunakan anugerah nikmat yang Allah bagikan kepada kita untuk kita mendapatkan ridha daripada yang satu, rahmat daripada yang satu, kasih sayang daripada yang satu, untuk kita mendapatkan kejayaan yang abadi, keselamatan dunia dan akhirat. Hadza wabillahi taufiq. Rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sama-sama subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.